Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Hasna dengan NIM 19320991 dari kelas akuntansi 4D. Jadi pada video saya kali ini saya akan melanjutkan siklus akuntansi dengan menggunakan aplikasi EQR standar versi 5. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuka aplikasi EQR-nya. Karena kita akan melanjutkan siklus akuntansi, maka di sini kita bisa memilih icon buka data perusahaan. Kemudian kita klik titik 3, kita masukkan berkas, kemudian open. Selanjutnya oke. Maka kita masukkan kata kunci sesuai keterangan. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Langkah selanjutnya kita akan mengoreksi bagian neraca saldo terlebih dahulu dengan cara klik pada menu laporan di bagian atas, daftar laporan, kemudian buku besar. Selanjutnya neraca saldo klasik, kita klik 2 kali. Setelah itu untuk pertanggalnya kita ubah menjadi 30/11/2011. Untuk parameter termasuk saldo 0 kita checklist, kemudian oke. Nah, nanti akan muncul tampilan neraca saldo klasik seperti berikut. Jadi kita akan mengoreksi akun opening balance equity. Di sini yang nominalnya 276.950.000, kita klik 2 kali. Kemudian di sini beberapa akun itu tidak termasuk dalam opening balance equity. Jadi beberapa akun ini akan kita ubah menjadi akun laba ditahan dengan cara kita pilih nominal pada bagian kredit. Kemudian untuk nama akun yang opening balance equity kita ganti menjadi laba ditahan, simpan dan tutup. Setelah itu perbarui. Untuk langkah selanjutnya masih sama. Nah, kalau sudah selesai hasilnya akan sama antara saldo pada sisi debit dan kredit, yaitu sama-sama 0. Kemudian kita close saja buku besar rincinya. Selanjutnya kembali pada tampilan neraca saldo. Jadi pada tampilan ini akan kita perbaharui terlebih dahulu. Setelah diperbarui bisa kita lihat bahwa akun opening balance equity-nya saldonya menjadi 0. Dan untuk total saldo antara sisi debit dan kredit itu nanti akan balance, yaitu 543.650.000. Kemudian karena sudah balance, kita close saja. Tahap selanjutnya yaitu proses tutup bulan. Proses tutup bulan ini bisa kita lakukan dengan cara klik menu aktivitas, kemudian kita pilih menu periodik. Setelah itu proses akhir bulan, kemudian untuk bulannya kita ganti menjadi bulan November. Untuk tahun kita ganti menjadi 2011. Untuk mata uang dan nilai tukarnya sudah sesuai, jadi kita oke saja. Proses akhir bulan telah selesai, selanjutnya kita oke. Langkah selanjutnya yaitu menginput data transaksi. Di sini saya menggunakan modul praktik dari PT Stapi sebagai acuan. Mungkin bisa kita buka dulu modulnya. Nah, untuk poin pertama di sini ada pembelian kredit dan faktur penjualan dari PT Kini Balu. Langsung saja kembali pada aplikasi EQR-nya. Kita mulai dengan klik menu aktivitas di bagian atas, kemudian pilih pembelian.
Selanjutnya faktur pembelian. Untuk vendornya kita isi menjadi PT Gini Balu sesuai data. Nah, terus kita menuju ke invoice number. Nah, invoice number ini kita isi sesuai modul 01-PJ. Untuk invoice date-nya juga kita samakan dengan modul tanggal 5 Desember 2011. Kita langsung ganti saja 5 Desember 2011. Untuk ship date-nya juga sama, kita ganti menjadi 5 Desember 2011. Untuk terminnya sama sesuai data, yaitu net 30. Jadi metode COD-nya kita ganti dengan net 30. Untuk itemnya kita isi sesuai dengan data juga. Yang pertama itu ada P001 Honda Supra dengan kuantitas 2, harga satuannya 9.100.000. Kemudian kita enter saja, masuk pada item kedua, P003 Suzuki Shogun. Kita pilih P003, untuk kuantitasnya juga 2, harga satuannya 9.900.000. Oke, setelah itu kita enter. Nah, karena pada bukti transaksi ada biaya kirim, maka kita input pada menu beban. Di sini kita pilih untuk akun nomor atau nomor akun sebagai beban angkut pembelian. Kemudian amount-nya kita isi sesuai data sebesar 250.000. Tabel alokasi barang jangan lupa di checklist. Selanjutnya, karena sudah terisi semua, langsung kita simpan dan tutup. Oke, selanjutnya ada penjualan tunai. Kita bisa mulai menginput dengan membuka modul pada penjualan tunai terlebih dahulu. Kita lihat bukti transaksinya, kemudian kembali kepada aplikasi Accurate. Kita pilih menu aktivitas, kemudian pilih penjualan, faktur penjualan. Nah, akan muncul tampilan sales invoice. Untuk pelanggannya kita isi dengan PT Bintang. Kalau tidak salah kita lihat dulu pada modul, ya benar PT Bintang. Kemudian untuk tabel invoice nomor juga kita samakan seperti pada modul. Kita lihat dulu 02-FPJ. Selanjutnya untuk invoice date kita lihat pada modul tanggal 10 Desember 2011. Untuk ship date-nya juga sama, kita ubah menjadi 10 Desember 2011. Terminnya kita pilih yang COD sesuai bukti transaksi yang ada pada modul. Kemudian kita akan mengisi tabel item sesuai dengan bukti transaksi. Untuk yang pertama itu ada P001 Honda Supra. Kuantitasnya jangan lupa diganti sesuai data. Kita enter saja. Kemudian yang kedua ada P004 Suzuki Smash. Kita input lagi, ganti kuantitas sesuai data. Kemudian ada nomor FP yang perlu kita isi. Nomornya ada ini di bawah di bagian catatan. 010 000 11 seperti itu. Kita isikan saja di sini. 010 03 kali 11, kemudian kita ganti dengan 04 kali 58.
Karena pada bukti terdapat biaya kirim, maka kita masukkan pada tabel. Kita klik accurate-nya dulu, kemudian tabel freight kita isi sebesar 1.500.000. Kita klik enter. Kemudian setelah itu akan muncul tabel akun beban kirim atau biaya kirim. Itu kita isi dengan beban luar usaha, nomor akun akan terisi otomatis, kemudian kita klik bayar. Kenapa klik bayar? Karena ini adalah akun penjualan tunai, jadi perlu kita bayar. Setelah itu akan muncul tampilan customer receipt seperti ini. Lalu kita akan mengoreksi tabel from now-nya, kita ganti dengan 02 FJP. Payment date-nya juga diganti sesuai data awal. Nah, jadi ini nanti check wait date-nya juga akan diganti. Untuk kolom bawah yang bayar, ini nanti akan terisi dengan otomatis. Kemudian kita simpan dan tutup. Apabila muncul tulisan paid seperti ini, artinya telah dibayar. Jadi penjualan tunai tersebut sudah dibayarkan. Seperti itu. Mungkin bisa kita simpan dan tutup. Kemudian kita masuk pada penerimaan piutang dagang. Di sini terdapat bukti kas masuk. Langsung saja kita input kembali pada aplikasi Accurate. Kita pilih penjualan. Setelah itu penerimaan penjualan. Karena kita menerima kas dari penjualan kita. Untuk tabel pelanggannya kita isi sesuai dengan bukti transaksi, yaitu PT Matahari. Kemudian untuk from now-nya kita lihat pada bukti transaksinya dulu, 02-BKM. Untuk payment date-nya juga kita isi sesuai dengan yang ada di modul. Kita lihat dulu, 15 Desember 2011. Untuk check number-nya juga kita kosongkan saja. Tapi untuk check wait date-nya itu kita ganti menjadi 15 Desember 2011. Untuk tabel bayar kita checklist, jangan lupa. Setelah itu check amount, kita klik icon, akan muncul otomatis. Karena sudah muncul dan tabel sudah terisi semua, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya ada pelunasan hutang dagang. Pertama-tama kita buka modul stabilnya terlebih dahulu. Kita cari untuk pelunasan hutang dagang. Nah, di sini ada bukti transaksi kas keluar. Kembali pada aplikasi, kita klik aktivitas, kemudian pilih menu pembelian. Setelah itu pembayaran pembelian. Nah, untuk tabel vendornya akan kita isi dengan CV Merapi. Untuk from now-nya kita lihat dulu pada modul 01-BKK. Kemudian untuk payment date-nya tanggal 20 Desember 2011. Check date-nya juga kita ubah menjadi 20 Desember 2011. Kemudian untuk tabel bayar akan kita checklist. Selanjutnya karena sudah terisi semua, check amount akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita klik simpan dan tutup saja.
Kemudian ada pembayaran beban. Langsung saja kita lihat pada modul terlebih dahulu. Nah, di sini ada pembayaran beban dan ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada Telkom dan PLN. Langsung saja kita input, pilih aktivitas, kas dan bank, kemudian pembayaran. Untuk platformnya kita isi Bank Mandiri. Mohon maaf, kita kembalikan dulu. Kita pilih Bank Mandiri. Kemudian untuk voucher nomornya 02-BKK. Untuk date-nya kita ganti menjadi 20 Desember 2011. Nah, untuk memo kita isi bayar beban atau bayar rekening beban listrik dan telepon bulan November 2011. Untuk pay-nya pada Telkom dan PLN. Untuk amount-nya kita isi 2.500.000 sesuai pada data sebelumnya. Untuk nomor akun dan nama akun kita ganti menjadi utang beban, amount-nya sudah terisi otomatis, kemudian kita simpan dan tutup. Untuk tahap selanjutnya ada pembayaran beban. Kita lihat dulu pada modul. Ya, di sini ada pembayaran beban dan bukti kas keluar. Langsung saja kita input kembali pada aplikasi Accurate, klik aktivitas, kemudian kas dan bank, dan pilih menu pembayaran. Untuk platformnya kita isi dengan Bank Mandiri. Voucher nomornya kita cek dulu apakah sudah benar. Ya, sudah sama. Pada modul untuk date-nya kita ganti dengan 22 Desember 2011. Memonya kita isi sesuai dengan deskripsi, yaitu bayar iklan Kompas. Pay-nya kepada agensi. Kemudian untuk selanjutnya nomor akun dan nama akun kita isi dengan beban pemasaran. Kita cari dulu beban pemasaran. Oh iya, tadi kelupaan belum mengisi amount. Kita isi sesuai data sebesar 2.500.000. Setelah itu kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Untuk tahap yang selanjutnya ada data penyesuaian. Di sini ada bukti memorialnya. Langsung saja kita input, kita kembali ke aplikasi, pilih aktivitas, kemudian buku besar, bukti jurnal umum. Untuk voucher nomornya kita isi sesuai dengan data, yaitu 01-BM. Tanggalnya kita ganti menjadi 31 Desember 2011 karena sebagai bukti memorial, data penyesuaian pasti menggunakan tanggal 31 Desember. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk tabel deskripsi kita isi dengan semisal penyesuaian, kemudian nomor akunnya kita isi dengan beban sewa. Kita cari dulu beban sewa, nominalnya tadi 3.600.000. Kemudian kita enter. Beban sewa itu pasangannya dengan sewa dibayar di muka. Kita cari dulu nomor akun dan nama akun beban, maksud saya sewa dibayar di muka, maka nominal kredit akan muncul otomatis. Selanjutnya kita simpan dan tutup saja. Selesai pada data penyesuaian, selanjutnya kita akan klik laporan, kemudian daftar laporan, pilih yang laba rugi standar, kita klik 2 kali, kemudian darinya kita isi 01 Januari 2011 sampai dengan akhir periode
31 Desember 2011. Untuk parameter lain bagi nilai dalam kita pilih yang hanya total, kemudian tampilan induk, tampilkan anak, dan tampilkan jumlah induk. Oke. Nah, jadi nanti akan muncul tampilan laba rugi standar PT Stapi Indonesia sebagai berikut. Bisa kita simak laporan laba rugi standarnya, kemudian kita close saja. Mungkin cukup sampai di sini video dari saya dalam melanjutkan siklus akuntansi. Semua tahapannya sudah selesai sampai dengan mencetak laporan laba rugi. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat formulir atau faktur, namun kali ini atas nama saya sendiri. Langkah pertama yaitu klik persiapan, kemudian rancangan formulir. Kita akan membuat faktur penjualan, kemudian kita klik menu baru yang ada di atasnya, kita pilih rancangan, isikan nama rancangan, saya pilih faktur penjualan. Kemudian tipe rancangannya juga faktur penjualan, modelnya saya pilih yang A5 formulir, kemudian oke. Nah, di sini judulnya akan saya ganti dengan faktur penjualan. Kemudian untuk kepala tambahan saya skip, detail saya skip, kaki juga saya skip, line di skip. Untuk info perusahaan, di sini kita diminta untuk menggunakan logo. Jadi kita checklist, kemudian klik ambil logo, kita pilih gambar. Di sini saya menggunakan foto saya sendiri, kemudian open. Setelah itu kita klik desain. Nah, di sini akan muncul desainnya. Kita diminta untuk menyesuaikan saja biar terlihat rapi. Kita sesuaikan terlebih dahulu sesuai dengan keinginan kita. Ini fotonya saya perkecil terlebih dahulu. Selanjutnya untuk font faktur penjualan karena terlalu besar, kita rubah menjadi lebih kecil. Kemudian fontnya akan saya ganti juga dengan Times New Roman. Kemudian kalau sudah, kita simpan, lalu di close. Nah, kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan mengganti nama perusahaan. Kita pilih menu persiapan, kemudian info perusahaan. Di sini nama perusahaan akan saya ganti dengan nama saya sendiri. Alamatnya juga Suromonggolo, nomor 90. Kita ganti dengan Geger dan Kabupaten Madiun. Untuk kode posnya 63171, nomor telepon negara juga jangan lupa diisi. Kemudian kita klik OK. Karena pembuatan fakturnya sudah selesai, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat bukti transaksi. Di sini saya pilih menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya saya isi random saja. Jangan lupa faktur penjualan kita ganti sesuai dengan yang sudah kita buat. Kemudian isikan item. Selanjutnya kita klik ke layar untuk mereview desain faktur yang sudah kita buat. Nah, jadi tampilan faktur ini adalah tampilan faktur yang sudah kita desain di awal tadi. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang tahapan menginput data transaksi dan pembuatan faktur atau formulir pada aplikasi Accurate Standard versi 5. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kurang lebihnya ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.